SM Store, amanah dalam muamalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, rahimani wa rahimakumullah jami'an jamaah Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar Surabaya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, kesempatan perjumpaan kami dengan jamaah masjid ini dari bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, semoga menjadi permulaan pertemuan yang indah, pertemuan yang akan kita bahas di dalamnya. Di antaranya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-ulama. Dalam hal ini al-ulama al-atibba, ulama al-atibba, ulama yang terkhusus mereka di bidang ilmu pengobatan. Tema pada sore hari ini sebagaimana telah ditentukan panitia dengan tema persiapkan kesehatan maksimal menyambut bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sebelum bulan Ramadan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban Allah siapkan dengan bulan Rajab, dan kita berada di bulan Rajab. Bulan yang termasuk bulan haram. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, bahwasanya Allah jadikan bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kitabullah itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada padanya apa? 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Kemudian disebutkan Allah pada akhir ayat ini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Pada bulan-bulan ini Anda jangan mendolimi diri Anda. Bulan Rajab termasuk bulan yang kita enggak boleh mendolimi diri kita. Enggak boleh ada peperangan. Yang disebutkan Ibnu Katsir, pada bulan haram ini kebaikan dilipat gandakan dan kemaksiatan, dosa juga dilipat gandakan. Bulan haram disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan kemudian yang terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ada padanya keutamaan. Ada padanya keutamaan seperti yang telah disebutkan, yaitu keutamaan dari dia termasuk bulan haram. Nah, adapun keutamaan-keutamaan, ada keutamaan yang berdasarkan hadis yang lemah atau hadis yang palsu, maka ini tidaklah sabit dan tidak layak untuk dilakukan. Seperti melakukan puasa khusus di bulan Rajab, seperti melakukan puasa hari pertama di bulan Rajab, ya, juga melakukan salat raghaib, yaitu Kamis pertama, Kamis malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang ternyata disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang salat tersebut, tetapi beliau mengambil dalil dari Abu Juhaim yang ternyata beliau memalsukan hadis. Dan salat raghaib ini salat yang enggak pernah dilakukan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan setelahnya. Bahkan salat ini baru muncul ketika kurun ke-400 Hijriah ke atas. Sebelum tahun 400 Hijriah gak pernah mereka melakukan salat semacam ini. Dan tidak boleh mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab. Bahkan sebagian para ulama salaf, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ketika Umar bin Al-Khattab
melihat sebagian kaum lelaki sedang melakukan puasa, beberapa dari kaum laki-laki melakukan puasa, kemudian Umar bin Khattab dengan tegas memukul bahu-bahu mereka dan menyodorkan makanan di hadapan mereka. Kemudian Umar berkata, "Kulu hadza ta'am." Makanlah makanan ini. Enggak dianjurkan untuk puasa. Kenapa? Karena meniatkan khusus di bulan Rajab. Begitu pula di antaranya sahabat Nabi SAW Nufai' bin al-Harith. Nufai' bin al-Harith pernah dia melihat istrinya hendak sahur, siap-siap untuk sahur. Kemudian dia membuang bejana makanan, menyingkirkan bejana makanan dan mengatakan ini adalah puasa yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah di masa silam mengagungkan bulan Rajab ya dengan pengagungan yang berlebihan. Cukup dia bulan haram itu saja, tanpa ada melakukan ibadah khusus. Kemudian kita di bulan Rajab juga siapkan diri kita ketika masuk di bulan Sya'ban. Disebutkan, dinukilkan oleh ulama di masa silam, oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arifnya, bulan Rajab adalah seperti bulan ketika Anda menanam benih. Dan bulan Sya'ban saatnya Anda menyiram benih tersebut untuk cepat tumbuh. Dan di bulan Ramadan saatnya Anda panen dari apa yang Anda tanam. Maka ini bulan yang berurutan, yang ada padanya keutamaan. Farajab dinamakan Rajab li'annahum yatarajjabun, karena mereka mengagungkan bulan tersebut. Dan bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban li'anna yatasha'abuna al-khair al-kathir fi hadha syahr. Karena di bulan Sya'ban ini ya dibukakan banyak kebaikan. Seperti keutamaan di bulan Sya'ban di antaranya di tengah bulan Allah angkat amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah ampuni dosa-dosa mereka kecuali siapa? Limusyrik atau musyahid. Kecuali dua orang. Orang yang berbuat syirik dan orang yang ada pertikaian. Nah, ini hadis ini sabit dari Nabi SAW. Kemudian alhamdulillah jami'an, begitu pula Ramadan. Ramadan dinamakan Ramadan karena di Arab sering terjadi Ramadan itu pasti musim panas. Anda lihat sekarang di akhir musim dingin di Arab. Ketika Ramadan Anda umrah mesti Anda dapati saat itu musim panas. Ya. Diambil dari kata ramda, yaitu apa? Syiddatul har, panas yang sangat. Lagi puasa hawanya 40 derajat, lagi puasa hawanya 50 derajat. Subhanallah, ajib. Fa ada yang mengatakan Ramadan li'annahu yurmidud dhunub, karena di bulan Ramadan dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga punya banyak keutamaan. Pertama, di bulan Sya'ban disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya bahwasanya di bulan Sya'ban, setelah Rajab Sya'ban, ternyata puasa di bulan Sya'ban lebih utama dari puasa di bulan haram. Puasa di bulan Sya'ban lebih utama dari puasa di bulan Rajab. Dan disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Sya'ban Nabi SAW berpuasa, yang puasanya Nabi SAW hampir seolah-olah Nabi puasa sebulan penuh seperti Ramadan. Gak pernah Nabi puasa sesering puasa di bulan Sya'ban di luar Ramadan dibanding puasa-puasa di bulan yang lainnya. Ini rahmanakumullah jami'an. Juga di bulan Sya'ban juga dianjurin banyak membaca Al-Quran. Juga dianjurin banyak membaca Al-Quran. Demikian kata para ulama pendahulu kita. Bulan Sya'ban Nabi SAW sibuk dengan puasa Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, puasa Daudnya, sampai seperti seolah-olah beliau puasa 1 bulan penuh seperti bulan Ramadan. Nah, wa rahimakumullah, di bulan Sya'ban
disiapkan setelahnya untuk masuk Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bulan Sya'ban itu kondisinya seperti pada salat fardu ada salat rawatib qabliyah. Kalau pada puasa Ramadan ada qabliyahnya adalah bulan Sya'ban, mulai banyak-banyak puasa. Kemudian puasa wajibnya Ramadan. Baru setelahnya ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Salat juga demikian, ada salat wajib. Dan sebelum salat wajib ada salat rawatib qabliyah dan ada ba'diyah. Demikian pula kondisinya. Allah jadikan pada ibadah-ibadah fardu ada ibadah nawafil. Pada ibadah fardu Allah jadikan ibadah-ibadah yang sunnah, mengikuti ibadah fardu. Tujuannya apa diantaranya? Untuk menyempurnakan kecacatan, kekurangan pada ibadah fardu. Misalkan ada di antara kita puasa Ramadan, tapi lisan masih aja kepleset untuk membicarakan aibnya saudari kita. Mata kadang aja melihat sesuatu yang haram. Ya, hati kadang berbuat hasad. Ini mengurangi kesempurnaan puasa Ramadan. Dan puasa sebelumnya dan sesudahnya itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Begitu pula salat yang Anda lakukan. Ada enggak di antara Anda yang berani kalau kita tanya, yakin enggak Anda salat Anda diterima 100% di sisi Allah? Saya enggak yakin Anda mengatakan, oh iya saya yakin. Enggak yakin. Karena kita semua pasti merasa salat kita enggak sempurna. Demikian pula Imam Ahmad ketika ditanya, apa kamu yakin salat kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Imam Ahmad? Asa ayyakuna dzalik. Aku berharap semoga jadi diterima. Ini rahmatullah jami'an, demikian puasa kita juga semoga diterima dan disempurnakan dengan puasa Ramadan kita dan puasa sebelumnya dan sesudahnya. Nah, salat juga demikian. Biar ada rawatib dan qabliyah untuk menyempurnakan ibadah fardu kita. Di bulan Ramadan ini kalau kita lihat sebagaimana hikmah disebutkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, hikmah di balik rukun Islam. Hikmah di balik rukun Islam. Ya, kalau kita lihat perhatikan ya, dalam rukun Islam saja menunjukkan apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak pancingan aja ini. Baik. Hikmah di balik rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Pulpennya kayaknya kurang nih. Rukun Islam yang pertama coba. Ada pulpen lagi? Baik, hikmah di balik rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang pertama syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini subhanallah hanya dengan lisan saja cukup dia masuk Islam. Cukup bersyahadat walaupun belum belajar tentang syirik, tentang tauhid, belum belajar tentang sholat, dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Makanya kalau ada orang non muslim pengen masuk Islam, jangan ditunda dan jangan ditakut-takuti dengan beban yang berat. Sini dulu, masuk Islam, syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kasih kabar gembira kepada orang yang non muslim, kemudian jadi mu'allaf masuk Islam. Kasih kabar gembira kepada dia. Sebagaimana hadis Hakim bin Hizam dengan sanad yang sahih, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kuntu atahannath fil jahiliyah." Nah, ya Rasulullah, dulu ketika aku belum masuk Islam, aku itu banyak ibadah. Di antaranya apa? Membebaskan budak. Di antaranya aku banyak infak dan sedekah. Dan membaiki atau membaiki dengan orang tua dan lain sebagainya. Amalan kebaikan disebutkan. Apakah amalan tersebut diterima ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, aslamta ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam
bersama apa yang sudah kamu lakukan di masa silam dari kebaikan dicatat. Dosanya dihapus, kebaikan yang dilakukan di masa silam masih masuk dalam kebaikan ketika dia masuk Islam. Indahnya Islam. Gak ada ruginya orang non-muslim yang sebelumnya baik ketika masuk Islam bukan dari nol, bukan. Tapi dari kebaikan yang sudah dilakukan dari dulu tetap dimasukkan kebaikan dia dalam Islam, adapun kejelekannya mulai dari nol. Ya. Pak, bensinnya diisi penuh apa enggak, Pak? Iya, penuh. Mas, Mbak, dari nol, Pak ya. Oke, dari nol. Nah, dosa-dosa dari nol. Adapun kebaikan sudah penuh. Sebelumnya dia sebelum masuk Islam dicatat. Coba indahnya Islam. Wa subhanallah, yang berikutnya setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tujuannya apa? Untuk memanifestasikan tauhid, untuk menjauhkan kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, manifestasinya apa? Untuk mewujudkan mutaba'ah dan menjauhkan dari segala amalan yang enggak dicontohkan Nabi kita. Kemudian baru naik jenjang berikutnya apa? Puasa. Ya, setelah tadi hanya gerakan, sekarang gerakan sama. Setelah tadi ucapan lisan, sekarang lisan dan gerakan ditambah bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ada zakat atau puasa dalam lafaz. Dan zakat ini kenapa enggak jadi rukun Islam yang pertama? Karena tabiatnya hati kita itu apa? Kikir, bakhil, pelit, medit, cerai. Itu diantaranya asalnya. Makanya seandainya rukun Islam zakat menjadi rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Ini hikmahnya. Kemudian tatkala puasa tentang lisan, ucapannya ditambah. Bukan hanya syahadat di situ. Ya, tapi ucapan gerakan dari lisan ditambah. Dengan apa? Bulan Ramadan dijuluki Syahrul Quran, banyak baca Al-Quran. Gerakannya ditambah juga. Bukan hanya sholat rawatib, sholat fardu, ditambah sholat taraweh, ditambah. Begitu pula di bulan Ramadan, banyak-banyak infak dan sedekah, hartanya banyak dikeluarkan. Makanya Nabi bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah Anda di bulan Ramadan. Ingat ya, ada door prize. Dicatat baik-baik Bapak Ibu-ibu. Ya, ada door prize nanti ini. Nah, wa subhanallah, di bulan Ramadan nih amalannya semakin apa? Bebannya semakin banyak. Baru haji. Ketika haji butuh lagi fisik yang kuat, harta lebih, ya, dan seterusnya. Wah, Ramadan ini kita harus siapkan fisik kita. Bulan Ramadan ada sholat tarawih. Dan sholat tarawih termasuk qiyam. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tuh harus siap-siap. Ya, apalagi yang dibaca imam, ya, sekali tarawih bacanya 3 juz, 5 juz. Harus butuh kekuatan tuh. Makannya harus benar. Siapin diri Anda. Ya, Rasulullah SAW kalau qiyamul lail, ya, kalau Rasulullah salat malam, ini bukan Ramadan ya, salat malam biasa, yang dibaca Rasulullah apa? Surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Sampai disebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa kamu sholat malam sampai kedua kaki kamu bengkak ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Aku enggak boleh jadi seorang hamba bersyukur. Sudah dijamin masuk surga, tapi namanya syukur, tetaplah banyakin ibadah. Kakinya bengkak. Orang zaman sekarang sholat malam, sholat tarawih, yang dibaca qul huwallahu ahad terus sudah bengkak dulu. Yang ngeluh kakinya asam urat, yang rematik, gagal jantung, gagal ginjal, ya, yang cairan sendi sudah kering, ada aja keluhannya. Ini Rasulullah usianya ketika sudah hijrah ke Madinah sudah 54 tahun sampai 63 tahun. Salat malam yang dibaca panjang-panjang. Ya, Rasulullah ketika wafatnya disebutkan dalam hadis yang sahih, ubannya hanya 14 uban. Ya, bayangin.
fisiknya Rasulullah yang sudah usia hampir 60 tahun ditantang sama laki-laki badu namanya Rukanah. Rasulullah bilang, Rukanah, masuk Islam. Saya mau masuk Islam kalau engkau mau gulat dengan saya. Rasulullah ditantang sama anak muda, padahal sudah hampir 60-an tahun. Dijawab tantangannya sama Rasulullah, dijatuhkan Rukanah. Dan kekuatan Nabi beberapa kali lipat kekuatan sahabatnya. Allah jadikan kelebihan kekuatan fisik, kekuatan iman. Nah, Rasulullah bisa mengendarai kuda dengan pelana ataupun tanpa pelana. Dan Rasulullah membanting Rukanah, jatuh. Rukanah mau nantang lagi, ditantang balik sama Rasulullah. Diiyakan. Jatuh yang pertama kambingnya sama Rukanah, seorang badu, dikasihkan kambingnya ke Rasulullah. Ditantang lagi sama Rasulullah. Ayo, mau lagi? Dijatuhkan lagi kedua kali sama Rasulullah. Sama Rukanah apa? Ini kambingnya ambil lagi. Dua kambingnya Rukanah dikasihkan Rasulullah. Mau lagi enggak? Ketiga kalinya dibanting lagi, dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Ya, akhirnya 3 kambing dikasihkan. Pikir Rukanah, ya Allah, bilang ke istri mau bilang apa? Ya, nanti pulang takut dimarahin istri, kira-kira gimana? Bilang aja nanti kalau kambingnya hilang, bilang hilang atau kabur atau apa gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ambil semua kambing kamu. Dan akhirnya Rukanah masuk Islam. Ini fisiknya Rasulullah kuat. Nah, fisik Rasulullah kuat. Rasulullah juga jaga fisiknya. Dan subhanallah, waktu itu disebutkan Rasulullah SAW ketika wafatnya ubannya hanya 14 uban. Biasanya orang ubanan identik dengan apa? Dengan apa? Apa? Sudah pikun, sudah tua, stres, macam-macam lah ya. Rasulullah bebannya berat. Musuhnya Rasulullah paman-pamannya sendiri. Musuhnya Rasulullah kaumnya sendiri. Ya, 3 putra kesayangan Rasulullah meninggal, sedih, stresornya banyak. Oh, subhanallah, istri kesayangannya meninggal, Khadijah, paman kesayangannya Hamzah juga meninggal. Subhanallah. Kemudian sahabat-sahabatnya banyak yang wafat. Ya, Rasulullah sangat sedih. Ya, tapi alhamdulillah sedih-sedihnya Rasulullah masih bisa move on dari sedih, manage rasa sedihnya. Rasulullah kalau sedih, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat, hati ini tenang kalau kita salat. Rasulullah kalau sedih, baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana doanya Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Rasulullah kalau sedih demikian terus doa. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali. Doa. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Enggak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ketika ada masalah, selalu tauhid, tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah, Rasulullah kalau sedih tetap ya dia kuat, psikisnya dijaga, fisiknya juga dijaga. Contoh, kalau orang banyak stres, keluar ubannya. Tadabburi hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jarri su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riba wa min malin yakunu alayya adzaba wa min khalilin makirin ainahu tar'ani wa qalbu ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'at minni sayyi'atan ada'atha. Rasulullah ngajarin doa kepada kita. Ya Allah, jauhkan diriku dari tetangga yang akhlaknya buruk ya Allah. Ya Allah, jauhkan diriku dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masa tuaku ya Allah. Tuh, kalau antum banyak ubannya, pasangan hidup antum bikin antum stres. Kalau antum banyak ubannya, nih hati-hati, istri antum bikin stres nggak? Kalau ibu-ibu banyak ubannya, hati-hati.
istrinya, suaminya suka bikin stres. Kalau suami istri putih semua, suaminya banyak putih, istrinya banyak putih, koreksi nih keluarga ini. Nah, wa min waladin yakunu alayya riban, dan anak yang menguasai diriku, dan harta yang akan menjadikanku adab, dan sahabat akrabku yang matanya selalu mengawasiku, hatinya selalu mengintai aku. Ketika dia melihat kebaikan dari diriku disembunyikan, ketika melihat keburukan disebarkan. Ini diantaranya apa? Orang sedih, stres, bikin rambut putih. Bukan hanya rambut putih, mata bisa buta. Contohnya apa? Surat Yunus ayat 84. Surat Yusuf ayat 84. Ketika terjadi kebutaan mata kepada bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub, wabyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yaqub memutih. Kenapa? Karena sedih yang menumpuk. Sedih, marah, panik. Panik, takut dengan putranya yaitu Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yaqub dijuluki Israel. Isr itu perjalanan, il itu malam. Nabi Yaqub sering di malam hari manggil putranya, ya Yusuf, takut ada apa-apa. Kemudian Nabi Yaqub marah dengan siapa? Putra-putranya yang lainnya, saudara-saudaranya, saudara Nabi Yusuf. Dan Nabi Yaqub sedih yang menumpuk berlebihan. Sehingga apa? Kedua matanya buta. Disebutkan Muqatil, kedua matanya buta sekitar 6 tahun. Dan baru sembuh dengan izin Allah setelah mendapat bajunya Nabi Yusuf, mencium aroma baju Nabi Yusuf, ya, kemudian matanya terbuka, sembuh kembali. Yang pertama, ini ada kemungkinan murni mukjizat dari Allah untuk kedua nabi ini, Nabi Yusuf dan Yakub. Yang kedua, rasa senang yang timbul karena aroma baju anaknya meningkatkan hormon kesenangan dia. Ternyata dibahas oleh seorang ahli laborat dari Mesir. Apa kaitan ayat ini ya dengan buta matanya Nabi Yakub alaihissalam? Ya, kaitannya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Nah, coba diperhatikan, ini matanya memutih, kedua mata huzn, sedih, numpuk, ya, sedih, numpuk juga termasuk ada marah, ada panik, ada di sini. Istilahnya di sini apa? Ada kasus psikis yang numpuk. Sampai kedua matanya buta. Disebutkan ahli laborat bahwasannya kalau orang psikis numpuk kayak gini akan menimbulkan apa? Ternyata penelitian mereka dari ayat ini, Masya Allah, adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat, insulin turun. Kalau insulin turun, terjadilah kencing manis. Tapi kencing manis kering. Kencing manis ada dua, basah dan kering. Kalau basah karena makanan, kalau kering karena sedih, stres, marah berlebihan. Kalau sudah kencing manis atau gula darah naik, timbullah di sini katarak diabetik, yaitu katarak mata putih karena kencing manis. Coba penelitian mereka, subhanallah, ajib. Ini penelitian dari kedokteran klasik modern. Adapun dari kedokteran klasik, sudut pandangnya beda. Ini psikis, ya. Ini dari apa? Kedokteran modern. Sekarang dari sisi kedokteran klasik. Dan sangat masuk akal sekali. Kalau orang sedih berlebihan, marah berlebihan, panik berlebihan, kalau dari sisi klasik, ya, akan menyebabkan apa?
api ginjal akan turun. Api ginjal ini kalau dalam kondisi kendaraan bermotor seperti apa? Busi. Kalau api ginjal turun, akhirnya apa? Api ke jantung akan turun. Kalau api jantung turun, atau katakan karburatornya ini, ya, kalau turun, akhirnya apa? Kalau api kecil berarti apa? Peredaran darah ikut lemah karena apinya kecil. Peredaran darah kemana? Contoh, ke kepala. Kalau ke kepala kecil, lihat, Anda bisa lihat orang yang sedih, gejalanya Anda bisa tebak. Satu, gejala orang sedih. Kenapa? Karena aliran darah ke kepala kurang. Lihat, Anda tanyain, apa diantaranya? Kepala keliengan. Apa? Tinnitus, telinga berdenging. Kemudian apa lagi? Mata kabur. Ini, seperti ini jadinya. Mata kabur, lama-lama akan jadi katarak. Terus apa lagi? Tremor, tangan bergetar. Terus apa lagi diantaranya? Ya, kepala. Berikutnya ini kepala ya, ini kepala. Yang berikutnya ekstremitas. Ekstremitas, apa contohnya? Tremor. Dan organ lainnya apa? Sering pipis. Berikutnya apa? Lemah syahwat. Listriknya ke bawah sudah lemah. Sangat masuk akal banget. Ya, simpel banget nih teorinya. Nah, makanya subhanallah ini perlu dijaga. Fisik, psikis perlu dijaga. Nabi SAW menjaga fisiknya, juga menjaga psikisnya. Wa rahmanakumullah, Ramadan ini beda ya. Orang yang meninggal sebelum Ramadan sama orang yang meninggal melewati Ramadan itu bisa antara langit dan bumi, amalannya bedanya. Makanya para ulama salaf di masa silam 6 bulan sebelum Ramadan sudah angkat tangan. Ya Allah, balighni ila Ramadan ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan ya Allah. Terus 6 bulan sebelum Ramadan banyak doa. Setelah Ramadan sampai 6 bulan setelahnya doa lagi, ya Allah, terimalah Ramadanku yang sebelumnya ya Allah. Amalan-amalan sebelumnya dari qiyamnya, bacaan Al-Quran kami ya Allah, terimalah ya Allah. Sampai seperti itu jawaban perjuangan mereka. Sangat disayangkan kalau gara-gara bulan Rajab, bulan Sya'ban gak peduli dengan kesehatan, makan ngaco, tidur kurang, ya, apalagi makan yang haram-haram, ya, kemudian nggak pernah olahraga. Tahu-tahu Ramadan yang amalan dibuka lebar, qiyamul lail, sholat sambil berdiri, kakinya sudah ya sakit, sambil berdiri ngantuk terus, nggak bisa merasakan khusyuknya bacaan yang dibaca si imam. Nah, kemudian subhanallah sambil berdiri sambil Ramadan harusnya banyak amalan, zikir dan sebagainya, hawanya tidur terus. Tidur dari kapan? Dari sholat subuh, setelah sholat subuh sampai adzan duhur tidur. Alasannya apa? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ngarang, nggak ada hadisnya. Oh, kalau nggak ada hadisnya, ini ada alasan yang lain. Apa alasannya? Saya qailulah. Ini bukan qailulah, latihan jadi mayit. Habis sholat subuh tidur sampai zuhur. Nah, kenapa? Ternyata memang apa? Pertama dia nggak dilatih. Di bulan Sya'ban itu ada puasa-puasa, datengin. Jadi di bulan Ramadan itu sudah siap. Sudah siap apa? Siap dengan tempaan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Hawa panasnya, hausnya, laparnya, gangguan syahwatnya, ya, dia sudah siap apa? Iman dan fisik sudah terlatih. Iman dan fisik sudah terlatih. Nah, coba tadabburi. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam satu pekan 7 hari
itu ada puasa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini misalkan katakan sini Ahad di sini. Ahad yang 1. Terus Senin itu Senin. Kemudian Selasa. Ya, kemudian Rabu, Arbi'a. Kemudian 5 Khamis. Ya, kemudian Jumat. Kemudian Sabtu. Coba Anda perhatikan baik-baik. Dalam satu pekan kita ada anjuran puasa Senin dan Kamis. Ya. Selasa, Rabu kita nggak puasa. Jumat nggak puasa. Kenapa? Karena hari rayanya orang Muslim. Ya, Aidul Usbu nggak usah puasa. Sabtu hari rayanya orang Yahudi. Ahad hari rayanya setiap pekannya orang Nasrani. Umat Islam di sini ada Senin Kamis. Keutamaan kenapa? Di sini kita untuk mencuci racun, di sini makan biasa lagi, mencuci racun, makan bebas lagi. Itu wajib dijaga kita dengan puasa. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dan Senin Kamis adalah hari di mana apa? Amalan itu diangkat, amalan kebaikan. Dan kata Rasulullah, aku berharap amalan kebaikanku yang diangkat adalah amalan puasa. Nah, berikutnya ya, dalam satu pekan, kemudian dalam satu bulan dimaksudkan bulan Islam. Bulan Islam itu imma 29, imma 30 hari. Kenapa? Karena dilihat dari Qamariyah. Adapun orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani melihat bulan itu dilihat dari hitungan matahari. Sehingga apa? Ada sebulan ada 28 hari, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Dan paling sempurna adalah Qamariyah. Ya, Hijriyah dilihat dari Qamariyah, bukan dari matahari. Dari 3 bulan ini, coba lihat, Anda perhatikan. Satu hari, di sini 29 atau 30 hari. Ya, subhanallah, di sini ada 13, 14, 15 Hijriyah. Ternyata di sini ada puasa apa? Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid. Subhanallah, di sini juga gitu. Di tengah-tengah satu bulan, tengah-tengahnya bulan ini, kita juga ada puasa. Ini bioritme dari Allah untuk tubuh kita dibersihkan dari racun. Subhanallah. Ya. Nah, dan disebutkan hikmah puasa 3 hari berturut-turut ternyata meningkatkan kekebalan tubuh kita dan meningkatkan sel darah putih, leukosit pada darah kita. Sehingga apa? Membunuh virus, bakteri dan sebagainya. Ajib. Nah, katanya virus nggak ada obatnya. Obatnya ternyata leukosit. HIV ternyata sembuh, obatnya pakai leukosit. Ya, obatnya leukosit. Dalam satu hadis kita lihat hadis Nabi SAW, sebagian ulama melemahkan, tapi Syekh Albani mensahihkan. Ya, hadis yang bunyinya, ya, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yuskihim. Ini ada hadis yang agung. Orang sakit jangan dipaksa makan, jangan dipaksa minum. Maksudnya jangan asal makan minum. Dia boleh makan minum asal makanan minuman itu adalah obat bagi dia. Orang kena tipes, jangan dipaksa makan makanan yang sifatnya dingin. Orang tipes dipaksa banyak minum air, tambah kedinginan. Orang tipes disuruh minum atau makan timun yang banyak, tambah kedinginan. Jangan, makanya hati-hati, ada caranya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan, memberi minum. Bagaimana caranya Allah memberi makan, memberi minum? Apakah Allah gerakkan hatinya tetangga untuk mengirimkan makanan?
Apakah Allah turunkan melalui malaikat dengan buah-buahan seperti kisahnya Maryam? Ya, enggak. Ternyata kata para ulama, ya, yaitu Allah jadikan darah kita, karena nggak banyak makan dan minum, darah kita itu meningkatkan leukosit dan lain sebagainya, yang ternyata untuk membunuh virus, bakteri dan lain sebagainya. Coba ajib. Makanya kalau Anda sakit, nafsu makan Anda hilang apa enggak? Hilang. Ketika antum sakit, lidah Anda pahit apa enggak? Ya, alarm. Pahit menunjukkan liver sudah lemah. Enggak nafsu makan, biar Anda enggak banyak makan lagi. Seandainya lambung dan liver bisa bicara, pasti bilang, bro, jangan makan lagi bro. Racun inti sudah banyak bro. Ya, stop dulu, kita bersihin dulu ini pakai BAB, BAK sama keringat. Ya, jangan dimasukin lagi. Kita buang dulu nih kelembapan nih. Makanya kalau kita baru sembuh, biasanya apa? Efek taunya kita mulai membaik apa? Nafsu makan tiba-tiba melonjak. Makanya kalau ada demam itu sebenarnya alarm. Alarm apa? Tubuh sedang menghilangkan kelembapan tubuh kita. Dengan demam dihilangkan panas apa kelembapan tubuh tadi. Subhanallah. Ini rahmatullah. Coba Anda lihat ayam, ya, anjing, kucing, ular, burung merpati, kalau sudah sakit mereka nggak mau makan, dan itu bioritme. Nah, ini lihat ya, ajibnya ini syariat Islam nih. Kemudian yang ketiga, dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya, ini 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ramadan di angka berapa? Ramadan di angka berapa? Angkat tangan. Yang jawab angkat tangan. 9. Ramadan di angka 9. Nah, subhanallah, walaupun nggak pas di tengah, ini hampir di tengah. Harusnya tengahnya 6, tapi di sini. Tapi semua hikmah Allah, kita nggak bisa pakai akal, dipaksakan masuk akal. Sini ada orang kaum muslimin Senin Kemis nggak pernah puasa. Ayyamul bid nggak pernah puasa. Ini hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Ada orang ini nggak pernah puasa, jadi langsung dipaksakan, dijadikan ini harus puasa. Hikmah. Kenapa? Allah sayang. Coba kalau selama 12 bulan nggak pernah puasa, akhirnya apa? Dosa numpuk, racun numpuk. Ini makanya dipaksain nih, makanya ini nggak puasa, langsung dipaksa puasa 29 atau 30 hari, 1 bulan. Tadi cuma sehari, karena durasinya cuma 7. 13, 14, 19 karena durasinya cuma 1 bulan. Ini karena durasinya 12 bulan atau 11 bulan, langsung dipuasakan berturut-turut 29 sampai 30 hari. Indahnya Islam. Racun dibuang, dosa dihapus. Ya. Naam, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, dari salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa. Nah, menghapuskan dosa. Nabi juga bersabda, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, akan Allah jadikan antara dia dengan neraka jaraknya 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kas-sama' wal ard. Allah yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah jauhkan dia dengan neraka jaraknya seperti parit. Paritnya jaraknya seperti apa? Langit dan bumi. Ajib. Sayang banget kalau nggak puasa. Ini ajib. Orang yang puasa Ramadan saja sudah disiapkan babur Rayyan, pintu yang namanya Rayyan. Rayyan itu puasa Ramadan, belum Senin Kemisnya, belum puasa Daudnya, belum puasa Ayyamul Bidnya, belum. Ya. Ini cuma apa?
cuma puasa Ramadan juga babur royan. Coba. Untuk masuk surga ternyata disediakan apa? Kemudahan-kemudahan. Enggak harus puasa Ramadan, Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, baru babur royan. Enggak, ini Ramadan aja. Ini rahmatullah. Jangan, makanya siapin nih. Ketika Ramadan disiapin. Kita lihat lagi, ya. Kita lihat lagi. Kita hapus. Kami dapat faedah ini dari senior kami, Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM, Guru Besar Kedokteran UI. Beliau pernah menjabat Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Usia beliau sudah 84 tahun. Semoga Allah jaga beliau. Ya, beliaulah yang menganjurkan kami untuk membukukan materi yang kami sampaikan. Ya, kita lihat. Ini kita lewat tadi Ramadan. Sebelum Ramadan ada apa tadi? Bulan Sya'ban. Jangan keliru Sya'ban ya. Kalau Sya'ban artinya kenyang. Kalau Sya'ban namanya bulan. Ya. Kemudian Syawal. Syawal. Kita lihat seperti sholat. Ada juga rawatib qabliyah. Ada ba'diyah. Dan ini apa? Untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan ibadah fardu. Menyempurnakan ibadah fardu. Baik, kita lihat hikmahnya. Ketika kita puasa di bulan Sya'ban, Nabi SAW kata Aisyah, aku gak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa sampai puasa di bulan itu hampir sama dengan di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Itu yang paling sering dia lakukan, puasa hampir menyamai bulan Ramadan. Lihat, di sini dia nggak puasa. Rajab paling Senin Kemis. Ketika bulan Sya'ban, Nabi banyak puasa, mulai naik. Ini sunnah. Ketika Ramadan, puncak-puncaknya kita panen pahala. Nih, 29 atau 30 hari kita wajib puasa, nggak boleh batalin puasa kecuali karena udzur. Ya, laki-laki nggak haid, nggak ada udzur, ya nggak boleh batalin puasa. Wanita haid nifas ya udzur. Kalau laki-laki sakit atau musafir ya silahkan. Ya, kemudian berikutnya ada puasa apa? Syawal. Di sini mulai turun. Ini juga sunnah. Dan di sini wajib. Kita dilatih di sini untuk berusaha naik, membiasakan diri puasa yang berturut-turut, nggak boleh puasa kecuali ada udzur syar'i, ya. Kemudian di sini mulai turun. Ajib, indahnya syariat Islam. Coba seandainya ada orang gak pernah puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, gak pernah puasa juga Ayyamul Bid, juga Daud gak pernah, tiba-tiba di bulan Sya'ban juga gak pernah puasa, langsung dia puasa di sini, langsung Ramadan. Pasti dia merasakan apa? Badan yang sangat berat. Kenapa? Orang gak pernah puasa, membiasakan puasa. Di situ ada proses detox. Detox ini akan mengalami tubuh dia nanti apa? DOC, direct of cure, atau apa? Healing crisis. Coba. Ini makanya dilatih dulu ketika Ramadan, enjoy. Sudah biasa di bulan Sya'ban, tubuh sudah siap, detox sudah berlalu, tinggal jalani aja terus. Wajibnya. Hidup siap, iman sudah siap, psikis kuat, fisik juga kuat. Kemudian coba di sini ada puasa Syawal. Seandainya kita puasa Ramadan tanpa Syawal langsung dihentikan, maka apa? Tubuh akan kaget. Yang tadinya puasa bertubi-tubi, tiba-tiba setelah Idul Fitri, Idul Adha, itu kita nggak boleh puasa. Wajib berbuka. Dan esok harinya makannya remnya blong forever sampai Ramadan berikutnya. Akhirnya apa? Tubuhnya kaget, ngedrop.
Orang gangguan jiwa aja dikasih obat dari dokter, ini minum obat jiwa puncak-puncaknya. Ketika sudah mulai membaik, langsung di-cut, langsung balik lagi. Apa? Rusak lagi. Ini ibadah, jangan dikiaskan sama obat jiwa, jangan. Maksudnya apa? Ini aja juga bulu apa? Turunnya pelan-pelan. Makanya 6 Syawal. Ini memperbanyak puasa hampir sebulan penuh. Subhanallah, wajib. Ya semampunya, kalau kita semampunya. Senin Kamis saja nggak apa-apa. Ya, Ayyamul Bid atau semua dilakukan, tafadhol silahkan. Ini loh hikmahnya kayak gini. Makanya diri kita perlu disiapkan. Ramadan ini kita panen pahala. Banyak baca Al-Quran, banyak qiyamul lail, banyak zikir, banyak infak dan sedekah, ya. Kemudian pokoknya ibadah-ibadah numpuk di sini. Yang kajian-kajian, ya. Sampai ulama di masa silam kalau sudah Ramadan gak ada kajian. Kenapa? Sibuk dengan ibadah. Disibukkan dengan ibadah, Masya Allah. Wah, di tempat kita subhanallah ketika Ramadan sibuk menu sahur, sibuk menu bukan nanti apa mikir. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ini perlu kita perhatikan. Nah, subhanallah Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya puasa itu ya juga sebagai terapi. Tapi niatkan murni ibadah, bukan terapi. Terapi ini hanya ngikuti saja. Ya, terapi apa? Untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kelembapan tubuh. Mayoritas penyakit muncul dari sini. Sampai Imam Suyuti menyebutkan hadis, ya, kata beliau, inna aktsara al-maradi bisababil bard, karena dingin, maksudnya adalah lembab. Tapi hadis ini apa? Lemah. Hadis ini lemah. Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya sahih. Maknanya benar. Banyak penyakit muncul karena kelembapan. Dan puasa ini ajib. Dengan puasa sel-sel yang sudah tua dibuang, diganti sel muda. Dengan puasa racun-racun di usus dibuang, di tubuh dibuang, di pembuluh darah, plak-plak pembuluh darah dibersihkan. Ya, kotoran-kotoran di paru-paru dibersihkan. Sel darah putih dinaikkan. Banyak sekali manfaatnya. Nah, semakin Anda banyak makan, semakin banyak muncul penyakit. Semakin Anda puasa, di situ resep awet muda dan untuk menghilangkan penyebab timbulnya banyak penyakit karena kelembapan. Karena kelembapan. Termasuk Anda lihat kemarin di musim pandemi Covid, 2 kali bulan Ramadan di musim pandemi Covid, rumah sakit ya didapati jumlah pasien yang opname merosot. Kenapa? Karena puasa. Bikin kelembapan. Kecuali kalau puasa, subhanallah, sahur tidak karu-karuan, makanya kayak apa? Buka puasa, menunya menu balas dendam. Habis maghrib, ronde kedua. Habis tarawih, ronde ketiga. Habis tadarusan, ronde keempat. Gak ada kosong-kosongnya perut. Gimana gak lembab? Nah, ini rahmatullah harus kita tadabburi. Puasa ini, coba Allah sudah berfirman. Dalam firman-Nya, ya, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sudah berfirman, dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Ilmui dari sisi agama, puasa menghapuskan dosa. Puasa ya juga di antara manfaatnya puasa adalah menjauhkan kita dari neraka. Dari sisi dunia, puasa bisa untuk mengobati penyakit kita. Ya, puasa menghilangkan kelembapan dalam diri kita. Ya, puasa untuk membersihkan racun. Puasa untuk menghidupkan, untuk mengganti sel tua dengan sel yang muda. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang sudah berapa menit kita kajian barusan? Hah? 1 jam udah? Udah?
Udah ya? Udah aja deh. Nanti kalau saya sampaikan untuk materi berikutnya insya Allah. Atau lanjut? Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Di Jerman ada namanya klinik yang didirikan oleh seorang dokter namanya Otto Bachinger. Dia adalah orang yang pertama kali meneliti tentang puasa. Ya. Dari 1920 sampai detik ini, klinik dia terapinya hanya satu, puasa. Orang stroke, kanker, mandul, orang kena GERD, sakit mah, vertigo, migrain, di sana disuruh puasa. Ada seorang saudari kita, ibu-ibu senior kita, dia punya buku tentang rahasia puasa. Kita telepon-teleponan berapa kali dan gak apa-apa disebutkan namanya. Barangkali bisa menjadikan sumber untuk Anda, bisa telepon ke beliau. Beliau adalah Bu Sofia Balfas, Direktur PT Bukaka. Dia dan suaminya pergi ke Jerman untuk mengobati penyakit pada pencernaannya, sampai anemia gara-gara pencernaan. Diobati di sana dengan suruh puasa. Kata dia, ya Allah, jauh-jauh terbang dari Indonesia ke sini disuruh puasa. Mending saya pulang aja dah. Puasa ala Nabi lebih baik daripada puasa ala Bachinger. Nah, begitu pula di negeri barat, kisah nyata, ada seorang wanita dari Suriah punya vertigo, berobat ke dokter. Kata dokter bilang apa? Kamu muslimah bukan? Iya muslimah. Kamu sholat enggak? Saya enggak sholat. Ini perempuan enggak sholat. Obat kamu vertigo ini adalah sholat. Sujudnya kamu ketika itu adalah dorongan darah yang kuat ke otak. Karena vertigonya kamu adalah kurangnya oksigen dan darah ke otak. Jadi sholat sana. Kata wanita ini, ya Allah, jauh-jauh sudah habis berapa dolar, ujung-ujungnya sama dokter disuruh sholat. Salahnya sendiri nggak sholat. Nah, subhanallah. Ya, kita lihat sekarang karena antum mau sebentar lagi. Ini bulan Rajab mulailah puasa Senin Kamis, bulan Rajab. Bulan Sya'ban banyakin puasa. Bulan Ramadan bisa dipraktekin. Nih caranya yang simpel nih di bulan puasa. Ya, bocoran sedikit. Nanti kalau ada safari dakwah bisa mampir lagi, kita lanjutkan kajiannya. Bocorannya yang pertama, enaknya Anda sahur. Sahur yang enak itu apa sih? Ya, sahur itu disusun dari kata sin ha ro. Sahur. Sahur juga gitu, ada sihir. Sihir. Ada sahur. Ya. Kenapa? Karena dua waktu ini terjadi hampir bersamaan. Sihir seringnya terjadi di akhir malam. Sahur juga di akhir malam. Ya. Subhanallah, dan sahurnya kalau kita lihat waktu sahur ini, ya, ketika Ramadan dari Anda sahur kemudian masuk waktu fajar, ya, sampai buka maghrib, ya, di sini sebenarnya terjadi aktivitas apa? Detox, nyuci racun dari fajar sampai maghrib. Dan ketika nyuci racun, tubuh ini akan mengalami exhaust, kelelahan. Kalau tubuh kelelahan, berarti kembali apa? Menu sahur jangan tambah melelahkan, detox. Proses detox ini kaidahnya.
Bisa difahami intinya di sini. Kalau Anda ingin tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, menu sahur jangan tambah melelahkan proses detox. Tubuh dan organ sudah exhaust. Berarti carinya biar nggak tambah exhaust, cari apa? Menu yang ringan. Cari menu ringan. Dibilang menu ringan ya kerupuk gitu ya. Nah, menu ringan. Nah, nih kita lihat tadabburi. Nabi SAW bersabda dari hadis Anas bin Malik, riwayat Abi Daud dengan sanad yang sahih. Kita tadabburi. Ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah apa ini? Ini kurma, bukan sembarang kurma. Kurma kering. Lihat, satu kata itu bermakna. Kurma kering. Subhanallah. Kalau lagi gak puasa, ada makan kurma 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin lam yadharahu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa makan 7 butir kurma ajwa, ulama menyebutkan gak harus ajwa, karena dalam riwayat gak ada ajwanya juga boleh. Maka pada hari itu untuk apa? Membersihkan racun dan menolak sihir. Itu pas lagi gak puasa. Kalau lagi puasa, kurma kering ajib. Ada yang kurma kering itu kan penutup, ada yang bilang. Jadi kalau kita di Indonesia nggak sama kayak orang Arab. Kita kalau sahur mah sahurnya pecel. Baru sebelum adzan ditutup kurma, itu kan sunnah katanya. Coba perhatikan baik-baik. Nabi seringnya sahurnya pakai apa? Kurma. Buka puasa pakai apa? Ketika bayi baru lahir pakai apa? Kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada bayi baru lahir nggak ditahnik pakai kurma, sudah terlanjur minum air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Karena kurma itu rasanya manis dan air susu ibu rasanya apa, Bapak? Hah? Air susu ibu jujur aja ada asinnya gitu loh. Nah, jadi apa? Kalau sudah terlanjur minum air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Kenapa? Karena rasanya sudah beda. Manisnya pada kurma, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagus untuk liver dan limpa. Sama dengan ucapan kedokteran klasik Yunani, kedokteran klasik Cina, dan kedokteran klasik Arab. Bagus untuk liver dan limpa. Maka dari itu ketika perut kosong, jangan sahur, sahurnya pedes-pedes. Sahurnya pecel. Atau sahur pahit-pahit. Pagi-pagi minum sop brotowali sama nasi. Pahit. Atau asin-asin, pagi-pagi sambal terasi sama ikan asin. Ya, atau masam-masam, pagi-pagi sahur sudah buah jeruk. Jangan. Ketika perut kosong nih, pakai kurma. Coba ajib. Pede, jangan sampai bilang kalau sahur nggak pakai nasi berarti belum sahur. Kalau sarapan nggak pakai nasi berarti belum sarapan. Sering kami dapat ya orang-orang yang pingin datang, ya pingin konsultasi bilang mau diterapi. Udah makan belum, Bu? Belum, Ustaz. Tadi cuma makan kurma 3. Astagfirullah. Jadi kurma itu bukan sarapan. Kurma itu sarapan. Nah, kurma itu sarapan. Nih, kurma kering. Kenapa kurma kering? Karena kalorinya lebih tinggi, sehingga bisa bertahan 12 jam sampai 14 jam di negeri kita. Lain kalau puasanya di kutub bisa 16 jam, bisa lebih berapa jam. Tapi kan beda, sana hawanya dingin, nggak terlalu banyak kalori keluar. Kalau kita ada panasnya, ya. Nah, subhanallah nih, sahurnya 3 butir kurma cukup. Bayangin, 3 butir kurma kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Itu, luruskan mindset Anda. Di zaman Nabi, nasi itu ada. Tapi kenapa nggak disebutkan untuk apa? Bagian dari yang dizakatkan. Karena bukan makanan pokok, tapi ada. Nah, seringnya Nabi ini kurma. Bukan berarti Nabi nggak ada daging kambing, nggak ada roti, ya, nggak ada cuka. Ada cuka, ada roti gandum, ada juga labu kuning, ada ini. Tapi Nabi seringnya kurma, karena yang paling cocok. Ini ajib, ini ringan.
membantu proses detoks sekaligus meringankan. Coba ajib. Jadi dengan menu ringan ini apa? Cari menu yang bantu detoks, ya, sekaligus apa? Meringankan. Ini ajibnya di sini. Sehingga dengan ini apa? Organ Anda akan awet, jantung awet, ginjal awet, usus awet. Ini hakikatnya resep awet muda pakai ini. Ya, nggak perlu resep awet muda, pakai resep apalagi ibu-ibu glowingan. Ya, siang pakai sunblock. Udah berapa harganya sunblock? Malam pakai serum malam, ya. Pakai krim malam, yo pakai cleaner, boy, lengkap dah. Pokoknya 1 bulan 20 juta gitu ya, untuk mungkin muka lebih kinclong. Padahal kalau makanan jorok, salah pola makan, salah kombinasi, itulah hakikatnya yang membuat apa? Bikin sel cepat mati. Wajah glowing, tapi jantungnya usang. Wajah glowing, pembuluh darahnya sudah banyak sumbatannya. Wajah glowing, banyak sel-sel mati. Ya, mubadir pakai resep glowing, ya. Sah-sah aja tapi nggak usah berlebihan. Karena di balik istri yang glowing ada suami yang gulung kuming, kayak mahal. Nah, tapi sahur nih penting nih, menunya harus benar. Kemudian buka puasa, ya, buka puasa. Coba disebutkan Anas bin Malik, kemudian disebutkan Ibnu Abbas dan Aisyah, ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, yuftiru bi ar-rutabat, ya, qabla ay yusalliya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, dia buka pakai apa? Kurma apa? Rutab. Kurma basah. Coba bayangin, kenapa disebutkan sahur kurma kering ketika kebiasaan Nabi saat buka puasanya pakai kurma rutab. Ini sudah ada, Masya Allah, isyarat. Kurma rutab lebih mudah dicerna, di liver, lebih cepat daripada kurma kering. Kurma kering butuh waktu bisa 10 menit, 15 menit. Kurma rutab bisa jadi cuma 5 menit sampai 10 menit. Habis makan kurma rutab, langsung tenaga disebarkan, sholat maghrib sudah fresh. Coba kalau buka puasa pakai sate kambing. Sate kambing dicerna 6 jam. Ya, rendang sama santannya dicerna 6 jam, sholat maghrib masih ngantuk. Kenapa? Tenaga belum dapat. Coba itu rahasianya. Kurma rutab lebih cepat dibanding kurma kering. Kalau nggak ada kurma rutab, kata para sahabat apa? Nabi pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, baru pakai beberapa teguk air. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada rahasia yang tersembunyi. Ya, lihat mana yang tersembunyi di sini. Sementara doanya buka puasa apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan basahlah tenggorokan dengan apa? Nih, kurma rutab dulu. Ya. Kemudian apa? Disebutkan di sini qabla ayyusalliya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin. Habis makan kurma rutab itu sholat, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan habis makan kurma rutab, pisang goreng, sambosa, ya, mendoan, bukan. Es campur, habis itu nasi, rawon, sholat maghrib, baru berikutnya pecel. Ya, bukan. Ini salah makanya. Ini makanya habis nih masjid ini hidupkan sunnah nih. Habis makan kurma rutab, nggak usah nunggu waktu lama-lama. Antara Ramadan dan waktu di luar Ramadan nggak jauh beda. Iqamatnya antara adzan iqamat jangan terlalu dibedain. Beda dikit-dikit itu oke, ya. Subhanallah, mentang-mentang jadi ketua DKM, takmir masjid, telepon muadzinnya, Pak, ini udah Ramadan ya. Kalau sudah Ramadan, nanti adzan jam 6 kan? Nanti iqamahnya jam 6.25.
karena masyarakat kaum muslimin sedang enak-enaknya makan merayakan buka puasa. Bukan demikian. Jadi jam 6 makan kurma rutop, 6.10 silakan iqamah. 6:07 iqamah, 6:05 iqamah. Nah, enggak usah lama-lama ini. Ya, semua banyak yang ditinggalkan kaum muslimin. Setelah itu, kalau nggak dapat kurma rutop, baru kurma kering. Kalau nggak dapat kurma kering, baru pakai air. Caranya apa? Hasawatin min ma. Bayangin, ketika Anda puasa, katakan 12 jam. Anda puasa 12 jam, tubuh Anda panas apa dingin? Oleh karena itu, ketika tubuh Anda panas, jangan diturunkan dengan drastis. Buka puasa, minum air keluar dari kulkas, dari Masya Allah, air diisi es batu, minum, kolok. Salah. Habis buka puasa, minum air dikit-dikit. Kenapa? Tubuh yang tadi lama panas, kalau Anda dinginkan seketika, mekanisme pemanasan tubuh akan kacau. Ya. Kedua, liver Anda akan drop, makanya gampang sakit. Ramadan sakit mah, Ramadan nyeri sebelah kanan, Ramadan pencernaannya kacau. Ibadah Ramadan bukan untuk bikin Anda sakit. Kalau ada Anda sakit-sakitan di bulan Ramadan, koreksi. Ya, kakean pola makan Anda. Bukan pola makan, kakean pola makan Anda. Nah, ini rahmatullah jami'an. Dikoreksi pola makan kita. Allah jadikan syariat gak akan pernah bikin madarrah untuk hambanya. Allah perintah karena ada kebaikan, Allah larang karena ada kebaikan. Nah, wa rahmatullah, 12 jam panas, minum pelan-pelan. Makanya Anda kalau habis goes, jangan minum air dingin lagi, jangan. Habis Masya Allah ritual malam hari sama istri, berondo-rondo Masya Allah, tubuhnya panas dari ujung jari sampai ujung rambut, panas semua. Jangan langsung minum air. Anda habis olahraga, jangan langsung mandi nyemplung kolam. Anda habis hubungan intim, jangan langsung mandi janabah. Turunkan panas tubuh dulu, baru minum. Mandi janabah silahkan setelahnya, setelah slow down. Nah, panasnya itu hikmahnya. Ya, sampai Nabi bersabda, coba sabda Nabi SAW yang menunjukkan orang yang minum air dalam keadaan sekaligus, sunnahnya itu minum 3 kali teguk. Ya, gak langsung sekaligus. Nabi telah mengingatkan dalam sabdanya, ya, masu alma masam wala ta'ubbu abban fa innal kibad liman ya'ubbu abban. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, minumlah air itu pelan-pelan, jangan sekali nafas, jangan sekali teguk. Kenapa? Karena penyakit, ya, penyakit hati atau liver, ya, itu bagi mereka-mereka yang minum air sekali teguk. Lihat, liver kita itu memanaskan makanan untuk lambung dan usus, biar panas, biar cepat dicerna, diurai. Kalau Anda kebanyakan minum air, habis panas langsung minum air, atau minum air sekali teguk, liver akan lemah. Liver yang harusnya panas jadi kelelepan air, dingin. Gak heran kalau timbul penyakit fatty liver. Gak heran kalau timbul apa? Penyakit ikterus atau jaundice, penyakit kuning. Kenapa? Ada sumbatan antara empedu dan liver. Sumbatan ini sifatnya apa? Sumbatan yang bersifat dingin dan lembab. Kenapa? Air liver terlalu cepat didinginkan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, disebutkan dari sisi apa? Oleh Ibnu Qayyim, kalau Anda minum air, lihat, Anda minum air sekali teguk, apa yang Anda rasakan? Hawa akan naik. Minum lagi sekali teguk, hawa naik. Kalau Anda ambil air 1 gelas, langsung 1 liter 750 cc, 500 cc, 250 cc sekaligus, apa? Air masuk
udara akan naik bentrokan. Sehingga apa kata Ibnu Qayyim? Sayuhditsu amrad ar-radi'ah, akan muncul penyakit yang menjijikkan. Subhanallah. Ini ulama klasik, nggak perlu laborat-laborat, tapi uji coba mereka sangat masuk akal dan ilmiah. Kenapa? Ucapan mereka dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngomong siapa? Ulama ahli hadis. Yang ngomong siapa? Orang yang rajin sholat. Yang ngomong siapa? Orang jauh dari maksiat. Saya pribadi terus terang senang mengambil ilmu pengobatan dari mereka, walaupun itu ilmu dunia. Kenapa? Yang ngomong orang-orang soleh, yang bikin buku orang soleh, bukan orang penyembah berhala bikin rangkuman, bukan orang yang gak berislam bikin rangkuman. Demi Allah, saya lebih senang pengobatan semacam ini. Walaupun dikritik sama pengobatan manapun, saya lebih mantap kepada ini. Kenapa? Yang nulis ini gak sembarangan, orang-orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang berbeda dengan teori ini, teori itu, teori seberang beda, gak apa-apa, jalan aja. Gak harus dipaksakan sama. Yang penting intinya apa? Si pasien bisa sembuh dengan perantara Allah Subhanahu wa taala. Mau Anda pakai pengobatan modern, silahkan. Kedokteran modern silahkan, klasik silahkan. Mau obat kimia ya terserah Anda, mau herbal terserah Anda, mau terapi terserah Anda. Itu semua seni. Seni menginginkan apa? Perbaikan dan kesembuhan dari Allah untuk si pasien, itu saja. Semuanya saling tolong menolong, gak perlu saling hasad cari kesalahan masing-masing. Wa rahimahumullah jami'an. Bisa dipahami? Ini buka puasanya. Terus makan beratnya, sehingga di sini ada hikmah antara makan buah dan makan nasi, makan buah, makan daging, dikasih jeda. Dikasih apa? Jeda. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda makan buah bercampur dengan nasi akan terjadi pembusukan. Buah dengan daging akan timbul pembusukan. Ya, mereka hanya mentadabburi, bukan sebagai dalil. Mereka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ahlul jannah, ya, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan apa? Yaitu mereka makan buah-buahan dari apa yang mereka senangi, mereka pilih. Walaham, baru apa? Makan daging burung yang mereka inginkan. Di sini menurut kedokteran Arab klasik dan ahli nahwu, huruf waw itu dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah, memberikan apa? Jarak, jeda. Jadi habis makan buah, ya, ada jeda baru makan daging. Ini habis makan kurma rutop, sholat dulu baru makan. Baru makan. Tapi ini nggak bisa dikatakan sunnah, dalil, karena butuh dalil khusus. Udah selesai. Ya. Ketika maghribnya silakan Anda makan maghrib. Menu makan terbaik kalau Anda bisa hadirkan ada panas, ada dingin. Anda makan kambing misalkan panas, pendinginnya apa? Sayuran. Ya, bisa apa? Salad, bisa timun, bisa lebu siam, bisa lebu kuning, ada panas ada dingin. Mau nasi? Nasi cocoknya apa? Ikan. Ya, contoh. Ini paling sempurna. Tapi ini jangan dibilang sunnah. Ini sempurna. Ya, karena yang datang dari Nabi SAW hanya beberapa dalil saja. Kita hanya mencari yang sesuai saja. Ya, itu saja ya. Kemudian ingat, pada jam berapa? Pada jam 8 atau 9 sampai jam 4 pagi. Ini PM, AM. Apa yang terjadi pada tubuh? Dia sedang istirahat. Istirahat, jangan istirahat. Nah, kalau istirahat, kalau istirahat, istri senang gitu kan. Ini istirahat. Di sini di jam ini Anda jangan banyak makan, minum, ngemil. Ini salah. Mentang-mentang Ramadan malamnya banyak minum. Ya, banyak ngemil. Alasannya pengen melek. Salah.
mata tambah berat kalau Anda banyak makan. Mata tambah berat, ya, badan tambah berat untuk sholat qiyamul lail kalau Anda banyak makan. Di jam ini istirahat. Gak usah banyak makan, gak usah banyak minum. Kalau Anda banyak makan, banyak minum di jam ini, pagi harinya perut kembung, badan meriang, merindukan kasih sayang. Nah, badan meriang, kemudian apa? Sering sendawa. Bangun dari tidur subuh-subuh, pilek, sudah hidung sudah sembab. Kenapa? Malamnya ini salah. Bayangin kalau tubuh istirahat, ginjal istirahat, Anda minumin, gak diapa-apain tuh air. Pencernaan istirahat, Anda ngemil makan makanan utuh di pencernaan Anda. Kalaupun dicerna, hanya sekian persen diselesaikan. Jantung sedang istirahat. Jantung istirahat total apa istirahat sebagian? Sebagian. Kalau istirahat total ya Allah yarham. Ini di sini istirahat sebagian, ya. Makanya di jam ini jangan dipaksakan Anda konsumsi yang memicu apa? Denyut jantung. Di waktu istirahat biarin istirahat. Nah, jangan dipaksakan. Itu ya sedikit bocoran di bulan Ramadan atau puasa menjelang Ramadan. Karena kajian sudah cukup panjang, 1,5 jam. Sepertinya kita cukupkan. Ada door prize nggak? Ada door prize apa enggak? Nggak ada. Taib. Ada pertanyaan? Silahkan. Sedikit aja pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan ditutup ya. Ada pertanyaan? Mari, bismillah. Beliau kan seorang nabi yang spiritualnya Masya Allah. Nah, Beliau punya psikis yang keras. betul. Dengan besar tadi yang seorang nabi yang spiritualnya luar biasa. Namun beliau ada sesuatu masalah psikis ya, sehingga menjadikan beliau pertanyaan saya kaitan tingkat kepada satu sisi dibanding dengan sisi atau spiritual itu seperti apa kaitannya? Ada yang mengatakan bahwa spiritual 50% menjadi sebuah vokal sehat, kemudian fisik itu 10%, 25% Nah, barakallahu fik. Ini persen-persen hanya ilmu dunia, hanya perkiraan manusia. Namanya ilmu dari manusia itu banyak ragunya. Ya, kalaupun benar paling ghalabatid dhon. Ya, hanya dominan benar tapi nggak pasti 100% benar. Lah dengan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini apa? Kita harus yakini benar 100%. Ya, makanya nggak dijelaskan dalam Tibun Nabawi terkait konsep sehat dan sakit. Ya kita nggak berani menisbatkan harus sekian persen. Tetapi Al-Harith bin Kalda juga Hippocrates, juga sampai dokter di masa sekarang seperti Dr. Ahmad Suge dan yang lain sebagainya dari para profesor, mereka menyebutkan mayoritas penyebab penyakit dari sisi fisik adalah makanan, 90%. Jadi ada penyakit ya, jadi ada penyakit ini mayoritasnya, kita hanya bilang mayoritas dari sisi medis, mayoritasnya kalau dari sisi fisik dan makanan, ini makanan dominan dari sisi fisik, dominan di sini, bahkan dikatakan 90%. Anda perhatikan mayoritas penyakit rata-rata dari makanan. Kemudian dari sisi psikis juga gitu, juga mendominan. Dan ini satu sama lain yang sangat pengaruh. Sudah fisik kemarau bermasalah, psikis juga bermasalah. Seperti jatuh tertimpa tangga. Contoh, Anda tadaburi di musim pandemi.
Di musim pandemi ada orang kena COVID, kok ada orang kena COVID 1 hari langsung meninggal? Ada, jangan bilang COVID nggak ada, ada. Orang kalau kena COVID, dari sisi fisik, jika tubuh si pasien dingin, lembab, ekstrim, super dingin, lembab, maka ternyata dibahas virus ini berkolaborasi dengan bakteri, nyerang dia ke seluruh tubuh, apalagi dingin, lembab, ekstrim. Sudah dia menguasai tubuh. Ini dari sisi gara-gara makanan jadi dingin, lembab, ekstrim. Kedua, psikisnya ngedrop, sudah ini lemah, jatuh tertimpa tangga, dua-duanya kena, 1 hari bisa wafat. Psikisnya kenapa? Takut, sudah kena COVID, udah yakin pasti saya mati sebentar lagi. Udah kena COVID, udah yang lain juga pada takut, deket-deketin dia. Ya, dia nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, ngedrop lagi, oksigen tambah drop. Nah, sampai disebutkan ahli laborat, ya subhanallah, virus untuk menyerang tubuh harus melalui 3 benteng. Benteng pertama apa? Imun dia. Kalau imunnya lemah, imunnya drop, baru dia melawan benteng kedua. Namanya MHC kelas 1. Dari protein. Apa tujuannya? Meracuni sel virus sampai dindingnya pecah. Kalau yang kedua ini lemah, akan melewati benteng yang ketiga, ya, namanya interferon. Jika interferon tugasnya apa? Untuk menghambat tumbuh kembang virus dan bakteri. Dan 3 benteng ini akan lemah ketika apa? Tadi tubuh dingin, lembab, plus psikisnya ngedrop, kena, subhanallah. Kemudian di sini ada penyakit yang mayoritas juga mencelakakan manusia, bahkan menewaskan manusia, non medis. Ya, Nabi telah menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, riwayat At-Tayalisi dan Tahawi, dalam sabdanya, ya, inna bil makna, ya, aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadarihi bisababi al-ain. Banyak umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah adalah karena pandangan mata jahat, ain. Anda lihat, banyak orang meninggal, Anda nggak ngerasa kalau itu kena ain. Demi Allah, bahaya banget. Banyak orang meninggal, tiba-tiba, loh kemarin sehat-sehat kok nggak sakit. Masa dapat kabar tadi pagi sudah meninggal? Ternyata bisa kena ain. Makanya penting, bentengi anak Anda. Jangan sering pasang status anak Anda. Anda belum bisa dzikir. Anda masih bisa dzikir pagi petang. Anda masih bisa banyak dzikir. Ini subhanallah, anak kita belum bisa dzikir. Ini non medis yang bikin penyakit, bahkan bikin kematian terbanyak di muka bumi dari non medis ini. Ya, dari sisi medis ini. Insya Allah itu, ya, sudah hampir maghrib. Sebenarnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, jika ada salah ucap dari saya juga harap dimaklumi. Maaf juga ada pertanyaan nggak bisa kita jawab. Ya, dan semoga Allah jaga kita dari segala keburukan, dari kasus medisnya atau non medisnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya. Allah juga bisa jadikan kita orang-orang yang mudah untuk mendatangi ketaatan dan menjauhi larangannya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.